Halo, selamat sore. Kita ketemu di channel ini. Kita akan bahas cara pembuatan anak pisau seperti ini yang sudah jadi seperti ini. Nah, tapi kita akan bahas detail dari prosesnya dan sampai ke material-material yang digunakan. Oke, mari ikuti perkembangan video ini dan saksikan sampai selesai. Salam. Halo guys, bro. Ini contoh-contoh yang sudah terpasang, tinggal dipasang bagian depannya aja lagi. Tinggal dipasang bagian depan untuk variasi atau itu sebagai sebagai hiasan bagian depannya seperti ini. Nah, tinggal dipasang bagian depannya, nanti dilobangi untuk anak pisaunya. Nanti ini dikupas sampai mulus. Nah, inilah dia teman-teman, pembuatan gagang anak pisau yang masih dalam proses. Oke, terima kasih. Halo, berjumpa lagi. Beginilah keadaan di studio atau di tempat pengrajinan berbagai ragam pengrajin yang bisa kita buat selama ini. Inilah keadaan di sini, dikelilingi berbagai macam-macam alat, berbagai macam-macam material yang kita gunakan. Halo guys, jumpa lagi di dalam proses pembuatan gagang anak pisau. Inilah semua peralatan di tempat bekerja. Halo guys, jumpa lagi di dalam proses pembuatan gagang anak pisau. Inilah semua peralatan di tempat bekerja. Halo, kita ketemu pada saat sore ini membahas pembuatan gagang anak pisau mandau. Yang pertama, kita ambil kayu ulin, lalu kita pangkas sampai membentuklah seperti ini, kurang lebih 1 jengkal saya yang cukup besar, atau kurang lebih 20 cm bahan utamanya. Kemudian bahan ini kita sambungkan dengan ujung tanduk yang tidak terpakai, dan dari ujung sini juga akan dikasih tanduk seperti ini. Sebelumnya harus dipasak seperti ini, kemudian di sini juga ini yang sudah jadi, sudah dipasak, sudah jadi. Terus seperti ini yang sudah jadi, sudah dipasak. Terus bagian depan juga sudah dipasak. Lalu potongan tanduk yang tidak terpakai dibuatlah sebagai variasi atau slop atau pengamannya di bagian depan ini. Nanti di sini kita akan buat lubang anak pisaunya di bagian depan ini, kurang lebih
seperti ini. Nah, ini nanti dari sini anak pisaunya akan ditanamkan. Begitu juga di sini sudah dipasak, sudah masuk persis seperti ini juga tadi sudah dipasak, sudah masuk ke sini. Lalu untuk penggunaan lem yang sangat baik untuk perekat ini, tidak ada duanya untuk sementara sekarang. Tidak tahu perkembangan zaman akan datang. Ini Dekton, ini luar biasa lengketnya, sebab dia langsung jadi batu, membatu, luar biasa lengketnya, tidak ada duanya. Walaupun dipanasin dia tidak akan meleleh karena dia sifatnya membatu, dan jangka keringnya cukup cepat, kurang lebih 2 menit kalau nggak salah, atau kurang dari itu. Nah, untuk perekat anak pisau ini biasanya dulu, di zaman dulu, leluhur atau nenek kakek kita memakai malau, getah dari pepohonan yang diolah dari alam. Malau, namanya malau, itu cukup lengket, cuman ada kelemahannya pada saat dia terkena panas atau sinar matahari yang cukup menyengat, dia terkadang bisa longgar atau bisa meleleh. Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan lem lilin ini. Nah, lem lilin ini bisa dijumpai di toko bangunan atau di toko serba campur bangunan, toko pancing yang campuran itu biasanya ini pasti ditemui lem lilin. Ini sangat lengket, lengketnya sangat baik. Cuman hanya benda guci, sejenis guci, bebatuan, dia ndak bisa melengket. Tetapi pada besi, pada kayu, pada benda apa aja, pada tanduk dia sangat lengket. Dan baiknya ini pada satu saat kita akan mau merubah atau merombak mandau atau pisau itu, kita bisa memanasinya, dia akan meleleh. Tapi dia terhadap sengatnya matahari dia tetap kuat dan tahan, tidak mudah meleleh seperti malau yang cukup mudah meleleh terkena sinar matahari yang cukup menyengat. Kalau lem ini dia cukup kuat dan dia menjadi karet ketika dia kering. Jadi dia terkena sinar matahari yang cukup menyengat, dia tidak akan meleleh. Tapi ketika besinya dipanaskan, ketika mau ada perombakan, dia akan meleleh. Jadi enak di dalam merehab ke depannya dibanding memakai ini. Nah, kalau memakai ini jangan, karena sebab ini sudah permanen jadi batu, susah di dalam pembongkarannya, baik di hulu mandau, baik di perekat anak pisau ini. Jangan menggunakan ini karena ini menjadi batu. Boleh ini digunakan, tetapi di bagian ini aja, di lem sama ini, bagian ini di lem, sebab dia akan sudah permanen dan tidak akan kita bongkar lagi dan sudah membatu. Tetapi pada saat perekat anak pisau begini atau hulu mandau, perekat bilanya, menggunakan ini saja, dia sangat kuat, mengeras jadi karet dan enak dibongkar ke depannya. Dia seperti inilah
jadinya anak pisau yang kita proses dari awal, yang contohnya seperti ini yang belum dipangkas, ini disambung jadilah seperti ini. Kalau mau panjang begini tidak masalah, tergantung selera, atau dipotong bagi dua juga boleh. Nah ini mesti dikupas nanti pakai gurinda. Kebetulan zaman kita sekarang sudah lengkap, ada gurinda yang menggunakan mata seperti ini. Untuk ngupas sangat enak menggunakan mata seperti ini. Contoh seperti ini nanti kita akan kupas, sampai mulus. Begitu juga bagian ini kita akan kupas sampai mulus sehingga jadilah seperti ini, mulus kita kupas sehingga tidak ada lagi ganjalannya, dia rata. Di situ baru kita amplas kasar, amplas halus sampai sehalusnya. Kalau mau ngerubah warna alami juga boleh, rendam pada air warna ini akan berubah, rendam pada lumpur warna ini akan berubah. Tipo air dengan lumpur warna ini akan cenderung gelap, tapi dikasih minyak ini juga boleh, warnanya akan alami, akan lebih ke merah-merahan. Atau boleh juga minyak sejenis minyak dapur atau minyak kelapa atau ampas kelapa, warnanya akan berubah. Itu dari segi warna pisau ini. Halo, kita lanjut ke mandaunya. Inilah adalah temannya, atau ini istilah kakaknya atau bapaknya. Ini anaknya, anak pisaunya, karena mereka berupa sama-sama pisau, namun yang satu pisau besar, yang satu pisau kecil. Pisau mana yang ada pisau tadi? Nggak tahu kalau tadi pisau kecil. Oke, cara penggunaannya itu kita sudah banyak tahu. Dia akan masuk ke sini. Disinilah tempatnya. Dia akan masuk ke sini. Nah, lebih begitu. Kayak anaknya loh. Ya, ini tempatnya sudah untuk dia masuk. Ini kakak pisau. Bapak, ini kakak pisau. Terbalik gini. Oke, dia sudah masuk pada tempatnya. Dan pisau ini, ujung pisau ini bisa juga diukir seperti ini untuk menambah daya tariknya yang sangat indah dipandang. Diukir seperti ini ujungnya, atau di bagian ujung di sini bisa juga diukir sedikit, ukir tipis, iris kecil-kecil. Nampaknya yang alami seperti ini, belum diukir.
bagus juga. Yang jelas dia sudah bermaterial tanduk. Dan anak pisau ini bisa digunakan bermacam manfaatnya, bisa untuk meraut, memotong benda-benda kecil, mengupas buah, memotong sayur-sayuran yang layak untuk dipotong, bakal menyembelih sapi atau hewan lainnya, tapi dengan cara bukan meniris penyembelihan di leher, tidak, tetapi dengan teknis menusuk bagian patalnya hewan tersebut, yaitu jantungnya. Jadi biasanya ditusuklah sampai gagang ini masuk mengenai tepat sasaran pada jantungnya, maka penyembelihan itu akan sukses. Walaupun dia sebagai anak pisau kecil begini, tapi ya tentu harus dengan cara penyembelihan yang seperti itu tadi, tepat pada sasaran, pada jantung hewan tersebut. Itu segi penggunaan manfaatnya anak pisau ini. Jadi demikian video ini dari saya menyampaikan proses pembuatan dan material-material yang kita perlukan di dalam pembuatan anak pisau ini. Semoga yang mau belajar pemula pembuatan anak pisau ini bisa menonton video ini dan mendukung video ini, biar kami terus berkembang dengan menekan subscriber, biar kami terus berkreasi, bermanfaat untuk kita semua untuk ditonton. Demikian dari kami, dari WIM Dayak Borneo Sangatta 2020. Terima kasih, dadah.